Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan perkenalkan nama saya Terwahyuni dengan nomor induk mahasiswa 2305009. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar sistem digital. Nah, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana, SKM TI, Universitas Yatsi Madani. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi gerbang logika. Nah, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate. Nah, adalah sebuah komponen dasar penyusun sistem digital yang memproses sinyal digital. Sinyal digital ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, yang sering direpresentasikan sebagai tegangan rendah dan tegangan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya gerbang logika dalam bidang elektronik. Nah, yang pertama yaitu ada fondasi sistem digital. Nah, gerbang logika menjadi fondasi penyusun berbagai sistem digital seperti komputer, kalkulator, dan sistem kontrol. Nah, mereka bertindak sebagai blok pembangun dasar untuk operasi, logika, dan aritmatika dalam sistem tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada manipulasi sinyal digital. Nah, gerbang logika mampu memanipulasi sinyal digital yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Untuk menghasilkan berbagai fungsi dan operasi, manipulasi ini dilakukan untuk melalui operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan lainnya. Yang ketiga ada implementasi fungsi kompleks. Dengan menggabungkan berbagai gerbang logika, fungsi-fungsi kompleks dapat diimplementasikan. Contohnya, rangkaian kalkulator yang menggunakan gerbang logika untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, yang keempat ada keandalan dan efisiensi. Penggunaan gerbang logika meningkatkan keandalan dan efisiensi dalam sistem digital. Nah, kemampuannya untuk memproses data secara cepat dan akurat, serta bertahannya terhadap gangguan. Nah, menjadikannya komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik. Nah, yang kelima yaitu ada fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, gerbang logika tersedia dalam berbagai jenis dan fungsi. Nah, yaitu memungkinkan fleksibilitas dalam desain dan pengembangan sistem digital, sifatnya yang modular juga memungkinkan skalabilitas sehingga sistem dapat diperluas dan dimodifikasi dengan mudah. Nah, yang terakhir ini ada membangun sistem cerdas. Gerbang logika berperan penting dalam pengembangan sistem cerdas seperti AI dan Internet of Things. Nah, kemampuannya untuk memproses data dan membuat keputusan berdasarkan operasi logika dan menjadikannya elemen penting dalam sistem-sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang AND. Nah, gerbang AND ini menghasilkan output satu hanya jika semua inputnya satu. Yang kedua, gerbang OR. Nah, gerbang OR ini menghasilkan output satu jika minimal satu inputnya satu. Nah, yang ketiga ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini menghasilkan output kebalikannya dari input. Nah, yang terakhir ada gerbang CORE. CORE menghasilkan output 1 jika inputnya berbeda, 1 dan 0 atau 0 dan 1. Nah, selanjutnya ada simbol dan tabel kebenaran gerbang logika. Nah, simbol gerbang logika yang pertama ada gerbang AND. Nah, gerbang AND ini disimbolkan dengan titik atau tanda perkalian. Nah, kalau gerbang OR disimbolkan dengan tanda plus atau tambah. Nah, gerbang NOT disimbolkan dengan lingkaran kecil di atas input. Nah, yang terakhir ada gerbang CORE, disimbolkan dengan tanda tambah dengan lingkaran di atasnya. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Yang pertama ada tabel kebenaran gerbang AND. Nah, inputnya 0. Input B
Nah, outputnya itu 0. Nah, input A, jika input A-nya 0, input B-nya 1, outputnya 0. Nah, input A-nya 1, input B-nya 0, maka outputnya 0. Nah, inputnya input A-nya 1, input B-nya 1, maka outputnya 1. Selanjutnya ada tabel kebenaran gerbang OR. Nah, jika di sini input A-nya 0, input B-nya 0, maka outputnya 0. Nah, selanjutnya jika inputnya 0, input B-nya 1, nah outputnya itu 1. Input A-nya 1, input B-nya 0, maka outputnya itu 0. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada jika input A-nya 1, input B-nya 1, maka outputnya itu 1. Nah, selanjutnya itu ada gerbang NOT. Nah, jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya input A1, maka outputnya itu 0. Nah, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip kerja setiap gerbang logika. Nah, yang pertama ada gerbang AND. Gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 1. Jika salah satu inputnya 0, maka outputnya menjadi 0. Nah, prinsip kerja gerbang AND dapat dianalogikan dengan dua saklar yang dihubungkan secara seri. Lampu hanya akan menyala jika kedua saklar dihidupkan. Nah, yang kedua ada gerbang OR. Nah, gerbang OR ini menghasilkan output 1 jika minimal 1 inputnya. Inputnya 1. Nah, jika semua inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, prinsip kerja gerbang OR ini dapat dianalogikan dengan dua saklar yang dihubungkan secara paralel. Lampu akan menyala jika salah satu saklar dihidupkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini menghasilkan output yang kebalikan dari inputnya. Jika inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Dan jika inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Prinsip kerja gerbang NOT dapat dianalogikan dengan saklar inverter. Nah, yang terakhir ada gerbang XOR, gerbang XOR, atau gerbang gerbang XOR menghasilkan output 1 jika inputnya berbeda. Nah, jika kedua inputnya sama, baik 0 atau 1, maka outputnya akan menjadi 0. Prinsip kerja gerbang XOR dapat dianalogikan dengan dua saklar yang dihubungkan secara paralel dengan saklar inverter pada salah satu saklar. Nah, lampu hanya akan menyala jika salah satu saklar dihidupkan dan saklar lainnya dimatikan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.